sallallahu alaihi wasallam, allimu auladakum fa innahum makhluqun li zamani ghairu zamanikum. Wa qala aidan man ahabba yunsatalahu bi rizqihi wa yunsalahu bi atsarihi falyasir rahimahum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan semoga Allah muliakan. Amin. Sahibul hajat, sahibul bait, guru kita Bapak Haji Yoyon dan Bunda Haja Eli, serta kalimat tasyakur buat pengantin masih baru dan pengantin kita yang sudah pada bau, dan ada juga pengantin yang setengah bau, dan ada yang baunya juga udah kelewat bau. Alhamdulillah ada akekahan juga buat cucu beliau. Semua 5. Berkah 5 semuanya. Yang jelas keluarga beliau mudah-mudahan ditambah berkah dan ditambah sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Guru kita wabil khusus kepada Ustadzuna Ustadz Al-Hajj Muhayyad, yang semoga Allah memberikan selalu kesehatan dan keberkahan buat beliau selamanya insya Allah. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang semoga kita semuanya juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia-Nya yang telah dilimpahkan pada kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang mulia ini, di pertengahan bulan Rajab ini, kita kumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada kesempatan ini bisa menyebabkan daripada turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Alhamdulillah, perjalanan ke sini membutuhkan waktu yang alhamdulillah dari jam 7 pagi saya nyampenya jam 9 malam. Jam 7 ngetan dulu, tadi asar di Grokek ngejenguk Habib Ali yang sakit, kemudian ziarah dulu, mampir lagi ke Cikampek, terus alhamdulillah perjalanan. Kalau Isra Mi'raj mah perjalanan singkat, wes. Ini perjalanan sebaliknya, bukan Isra, combro ini mah bang. Tadi udah di mobil udah kayak alap-alap, udah terbang. Masih kakak ada di mobil nggak mau turun. Takut terlambat saya janjinya, pokoknya insya Allah pasti sampai 9:30. Kalau nggak sampai 1 takut walak, saya udah janji kemarin. Iya insya Allah diusahain. Tadinya mau malih rupa gitu tadinya mah. Tapi alhamdulillah berkat izin Allah jualah kita bisa kumpul. Kumpulnya kita alhamdulillah ini udah berjamaah luar biasa ini. Kelihatan kita mah tapi kelihatan kasat mata kita insya Allah. Apalagi tadi kita sama-sama kita mengikuti daripada pembacaan istighosah dan tawasul. Janji Allah Subhanahu wa taala, ittasagisuna rabbakum fastajaba lakum anni mubitukum bi abdi minal malaikati murtibin. Jadi jika kalian beristighosah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menurunkan 1000 malaikat berduyun-duyun. Lah ini 1000 kita bagi kesayat kita banyak ini. Coba kalau kita ngelihat mah kabur semua kita. Selawat dan salam moga selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, memang pernikahan itu antara harapan dan kenyataan. Pernikahan itu antara impian dan kenyataan. Susah diprediksi. Makanya kita berharap
Kalau sesuai daripada ayatnya Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu. Jadi di antara tanda-tanda bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, laki-laki menikah dengan perempuan, perempuan menikah dengan laki-laki dari jenis manusia itu sendiri adalah litaskunu, agar kalian hidup tenang. Jadi kalau berumah tangga kita sudah 10 tahun, 20 tahun belum tenang-tenang juga, berarti ada yang salah. Seharusnya anteng udah. Anteng ekonominya, anteng usahanya, anteng rizkinya, anteng keberkahannya. Diharapkan gitu, litaskunu ilaiha, agar kalian semuanya tenang semuanya. Tapi kan kenyataannya beda kita. Malah orang mau nikah pusing. Yang udah punya cucu aja pusing. Air jauh banget di dalam tanah masih diboring baik. Jadi litaskunu kita masih kurang. Bisa jadi ada yang salah. Salahnya bukan berarti teknisnya, niat kita mungkin. Karena orang niat nikah itu sendiri rata-rata kalau yang muda, kalau yang udah tua udah agak tahu mungkinan, cuman nggak laku yang tua. Jadi kalau yang muda umumnya ya, yang timbul adalah rasa cinta, yang timbul adalah nafsu, yang timbul adalah perasaan, bukan yang dimunculkan agama. Tapi kalau dimunculkan dengan agama, insya Allah rumah tangganya akan tertata, rumah tangganya akan teratur, rumah tangganya akan terarah. Kita masih bengkok. Nah niatnya bukan berarti kita terlambat. Misalnya udah nikah 40 tahun, 50 tahun, bukan berarti terlambat. Yuk sama-sama kita perbaharui lagi niat pernikahan kitanya dalam rangka kita pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nantinya kalau dalam ilmu tasawuf, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah hidup berkeluarga. Jadi ada sejelek-jelek manusia adalah manusia yang membujang sampai mati. Itu yang paling jelek. Ribet dah. Kalau udah yang ngerasain sih nggak apa-apa. Ini mah membujang sampai mati, itu yang nggak boleh. Sejelek-jeleknya manusia, jeleknya manusia aja masih ada jodohnya. Suatu saat kita jalan-jalan misalnya ke terminal, ada laki-lakinya kayak aktor, perempuannya udah hitam petot jelek. Itu kadang-kadang yang dilihat apanya kan gitu. Mungkin memang jodohnya. Atau sebaliknya ada perempuannya cantik, dapat lakinya udah pendek gendut. Itu perempuan demen bahasa. Mungkin ada kelebihannya. Makanya an-nikahu aqdun yuhillu likulli minaz zawjain. Jadi nikah itu adalah aqdun yuhil, aqdun perjanjian yang menghalalkan dari dua jenis manusia. Jadi antara laki-laki dan perempuan. Ini dari dulu udah ada informasi begitu. Syarat tuntutan kitab mungkin untuk membatasi perkembangan manusia sekarang nih. Jadi kan sekarang ini ilmu pengetahuan semakin hari semakin luar biasa pesatnya sekarang. Sekarang dunia nggak jauh, dunia ada di tangan kita kalau yang punya pulsa. Yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh. Yang sendiri bisa jadi terasa rame, yang rame bisa jadi terasa sendiri. Lah bagaimana nggak mana dia merasa tersendiri misalnya. Kumpul bareng-bareng semuanya nggak ada yang ngomong. Bapaknya ada, emaknya ada, kakaknya ada, adiknya ada, dia ada, kumpul serumah teh 5.
bapaknya mandap ngetan, emaknya ngadap ngulon, anak yang kena mandap ngidul, anak yang kesana sambil tengkurap, semuanya pegang HP semuanya. Lah nggak ada yang ngomong, deket terasa jauh, yang jauh terasa dekat. Bisa melalui WA-an, bisa melalui video callan bahasanya, yang jauh terasa dekat, yang dekat ini nggak pada ngobrol, nggak asing. Makanya sekarang ada juga orang anekdot begini, ada orang baru apa namanya ngaji sebulan tidurnya bercahaya, kata bininya, wah laki gua hebat, baru ikut berjamaah sebulan kalau tidur bercahaya. Nggak tahu lakinya tidurnya kekurup, nggak tahu tuh lagi main HP bercahayanya. Bukan sinar daripada wajahnya. Jadi sekarang makanya dari dulu tuh dalam kitab Minhajul Muslim ulama menyatakan jadi akdun yuhil, ikatan yang apa namanya yang menghalalkan, yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya tidak boleh menjadi boleh bahasanya. Ini untuk apa namanya membatasi perkembangan manusia sekarang. Karena sekarang orang udah yang aneh-aneh. Laki-laki pengen nikah sama laki-laki, perempuan pengen nikah dengan perempuan, sampai diusulkan kok sono ke Jakarta, ke gedung MPR DPR pengen disahkan. Tapi alhamdulillah untuk sementara ini belum diketok palu. Kalau udah diketok palu bisa jadi populasi perkembangan manusia semakin hari semakin habis. Kenapa habis? Laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan kawin sama perempuan, nggak ada yang beranak akhirnya, nggak ada yang beranak, lama-lama habis. Kita semua berharap harta yang paling berharga adalah keluarga dan apa anak cucu kita ke depannya dalam keadaan sehat dan soleh dan soleha. Itu harapan kita. Emang nikmat yang tertinggi maka kesehatan, cuman nikmat yang paling rendah itu harta. Maksudnya harta mah gampang dicari. Nah kalau rumah tangga udah aut-autan, udah yang usaha bingung. Tapi kalau rumah tangganya adem, rumah tangganya tenang, insya Allah berbekas semangat. Mau ngapain, mau ngapain.